Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang pointer disk. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, setidaknya ada 4, agar kita lebih mudah memahami materi tentang pointer disk ini. Yang pertama, sebaiknya kita sudah memiliki pengetahuan tentang pointer biasa. Kemudian, kita juga sudah punya pengetahuan tentang objek di dalam kelas yang berhubungan dengan kelas. Kemudian juga kita sudah paham tentang function atau metode atau fungsi di dalam bahasa pemrograman khususnya C++, dan kita juga sudah paham tentang kelas. Jadi ada minimal 4 materi-materi ini akan sangat membantu untuk kita lebih cepat paham tentang pointer disk. Disk adalah sebuah pointer yang otomatis akan dilewatkan setiap kali objek dibuat dalam memori dan akan mewakili nama kelas yang bersangkutan. Maksudnya adalah pointer disk ini juga merupakan objek yang secara otomatis dibuat ketika programmer atau ketika compiler mengeksekusi sebuah kelas. Jadi sudah ada objek sebenarnya yang bertipe pointer, yaitu disk yang menjadi objek atau instansiasi dari sebuah kelas yang secara otomatis akan diciptakan. Kemudian pointer disk ini adalah keyword yang mengacu pada objek instansiasi kelas yang bersangkutan. Sama tadi pengertiannya bahwa setiap kali kelas dibuat sebenarnya instansiasinya sudah ada, yaitu pointer disk. Kemudian pointer disk ini dapat meneruskan objek sebagai parameter ke fungsi lain, merujuk ke instansiasi variabelnya dan mendeklarasikan pengindeksnya. Kemudian dengan pointer disk ini, maka di dalam sebuah kelas itu variabel lokalnya itu bisa sama dengan parameter yang nama parameter yang ada di dalam fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Di sini kita bisa melihat perbandingan ketika kita menggunakan pointer disk dan ketika kita tidak menggunakan pointer disk di dalam sebuah kelas. Salah satu fungsi atau kegunaan dari pointer disk ini yaitu kita bisa mendefinisikan sebuah variabel, mendeklarasikan sebuah variabel itu memiliki nama yang sama dengan parameter yang ada di dalam sebuah fungsi. Nah, misalnya kita lihat di sini ya, format biasa tanpa disk. Di sini kita memiliki sebuah variabel nilai. Kemudian di sini kita juga memiliki sebuah fungsi yaitu isi nilai yang memiliki sebuah parameter yaitu nilai A. Jadi di sini berbeda ya. Di sini variabelnya adalah nilai, variabel lokalnya yang ada dalam kelas ini adalah nilai. Kemudian di dalam fungsi ini memiliki parameter yang namanya adalah nilai A. Ini beda ya. Nah, ini nilai A sebagai parameter dan nilai sebagai variabel lokalnya. Kemudian penugasannya adalah seperti ini. Jadi variabel nilai ini, variabel nilai akan diisi oleh nilai nanti yang diinputkan ke dalam parameter nilai A. Namun apabila kita menggunakan pointer disk, maka variabel nilai ini itu akan bisa sama namanya dengan parameter yang ada di dalam sebuah fungsi. Ya, tentunya variabel tersebut harus berada di dalam sebuah kelas yang sama dengan kelas fungsi ini. Ya, jadi di sini penugasannya
kita menggunakan pointer this. Jadi this, kemudian ada operator arrow, kemudian variabel lokalnya, kemudian adalah parameternya. Jadi variabel lokal ini akan diisi oleh parameter dari fungsi isi nilai. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa variabel lokal ini sama namanya dengan parameter fungsinya. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari pointer this. Kita akan membuktikan apakah betul pointer this itu merupakan sebuah instansiasi dari sebuah kelas yang secara otomatis akan dibuat ketika kelas ini dieksekusi. Di sini kita sudah memiliki sebuah kelas, yaitu kelas contoh yang tidak memiliki member, ya, tidak baik data maupun fungsi. Di sini masih kosong. Kemudian di sini kita akan membuat objek atau instansiasi. Jadi instansiasinya adalah CTH. Kita akan melihat di mana alamat dari objek ini, ya, objek CTH. Cout ini adalah operator reference, artinya kita akan menampilkan alamat dari CTH ini, objek CTH ini. Kita eksekusi. Nah, di sini terlihat bahwa alamat dari objek CTH ini adalah ini. Ya, ini alamatnya di dalam memori. Nah, sekarang kita akan membuktikan kalau pointer this itu merupakan instansiasi yang secara otomatis dibuat, maka tentu pointer this itu juga akan menempati alamat yang sama dengan CTH ini sebagai objek dari contoh. Karena secara teori, objek this itu juga merupakan instansiasi atau objek dari sebuah kelas yang dibuat secara otomatis. Ya, di dalam fungsi ini di dalam kelas ini kita akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan alamat dari pointer this. Ya, kita beri nama alamat this. Jadi fungsi ini hanya untuk menampilkan alamat dari pointer this. Ya, di sini kita tidak pernah mendeklarasikan this ini, ya, baik sebagai objek ataupun sebagai variabel. Nah, di sini kita langsung menampilkan this ini. Apakah betul ada this ini di dalam sebuah kelas, ya? Karena secara teori bahwa this itu adalah pointer yang dibuat secara otomatis ketika sebuah kelas ini dieksekusi. Ya, jadi di sini kita buat sebuah fungsi, yaitu alamat this yang menampilkan alamat dari pointer this ini. Ya, kemudian di bawah sini kita memanggil fungsi this ini. Nah, jangan lupa agar fungsi atau member dalam sebuah kelas itu bisa diakses secara umum, maka harus dibuat hak aksesnya menjadi publik. Nah, sekarang di sini kita sudah memanggil fungsi alamat this ini, ya, untuk menampilkan alamat dari pointer di sini. Di sini kita tambahkan dulu n-line agar baris selanjutnya bisa ditampilkan di bawah baris ini, ya. Sekarang kita eksekusi. Nah, di sini terbukti bahwa alamat dari CTH ini, ya,
sama dengan alamat disk yang ini. Ya, di sini kita bisa lihat ini. Alamatnya sama persis. Ya, berarti benar ya bahwa pointer di ini merupakan instansiasi yang secara otomatis dibuat ketika sebuah kelas itu dieksekusi. Ya, kita lihat di sini. Jadi disk dan CTH ini, ya, CTH ini kan adalah objek yang kita buat ya sebagai objek atau instansiasi dari kelas contoh. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa CTH ini sama alamatnya dengan pointer disk. Ya, ini. Ya. Jadi betul ya bahwa setiap kita membuat sebuah kelas, maka secara otomatis instansiasinya itu sudah ada, yaitu berupa pointer ya, pointer disk. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah kelas, yaitu kelas contoh. Kita buat nama kelasnya adalah contoh. Kelas contoh ini memiliki sebuah variabel, yaitu variabel angka yang bertipe integer. Kemudian kita juga berikan sebuah fungsi untuk mengisi variabel angka. Yang memiliki sebuah parameter yang nantinya dari isi parameter ini akan dimasukkan ke dalam variabel angka. Nah, parameter ini kita berikan nama sebagai parameter angka 1 ya, sebagai angka 1. Nah, tugas dari fungsi ini adalah mengisi nilai ke dalam variabel angka. Jadi cara menugaskannya adalah variabel angka akan diisi oleh parameter angka 1. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah fungsi, yaitu fungsi isi angka ya, yang akan nanti mengisi nilai ke dalam variabel angka. Selanjutnya kita juga akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan isi dari variabel angka. Ya, jadi fungsi ini hanya untuk menampilkan nilai yang ada pada variabel angka. Selanjutnya, agar kelas ini bisa kita akses, maka kelas tersebut harus kita buatkan instansiasinya dulu, atau kita objekkan dulu ya. Jadi kelas contoh ini kita buat objeknya adalah CTH. Kemudian kita akses fungsi angka untuk mengisi nilai pada variabel angka. Nah, jadi kita menggunakan fungsi isi angka untuk mengisi angka pada fungsi angka ini ya. Maka 9 di sini angkanya 9, artinya parameter 9 ini ya, argumen 9 ini akan dimasukkan ke dalam parameter angka 1 ya. Selanjutnya kita akan mengakses fungsi yang kedua untuk menampilkan nilai yang ada pada fungsi isi angka ya. Jadi fungsi tampil angka ini tugasnya adalah untuk menampilkan nilai yang dihasilkan oleh fungsi isi angka. Selanjutnya kita eksekusi untuk melihat hasilnya.
Hasilnya adalah 9, ya. Jadi di sini kita memiliki sebuah fungsi, ya, yaitu fungsi isi angka untuk mengisi nilai pada variabel angka, dan fungsi tampil angka untuk untuk menampilkan nilai yang ada pada variabel angka. Caranya seperti ini, ya, dengan memanggil nama fungsinya. Contoh yang sudah kita buat ini adalah sebuah program yang tidak menggunakan atau belum menggunakan pointer disk. Nah, sekarang bagaimana atau apa perbedaan antara program yang menggunakan pointer disk dengan sebuah program yang tidak menggunakan pointer disk? Apabila kita tidak menggunakan pointer disk, kita bisa lihat di sini, ya. Kita boleh mengingat dulu bahwa salah satu fungsi dari pointer disk adalah bahwa nama sebuah variabel yang ada di dalam kelas itu akan bisa sama dengan nama parameter yang ada di dalam fungsi yang ada di dalam kelas, ya. Nah, itu kalau menggunakan pointer disk. Apabila tidak menggunakan pointer disk, maka nama variabel ini dengan nama parameter yang ada di dalam fungsi isi angka ini itu harus berbeda. Nah, sekarang akan kita coba dulu membuktikannya. Kita buat nama parameternya sama tanpa menggunakan pointer disk. Apakah hal ini bisa berjalan atau tidak? Kita akan mengeksekusi. Sekarang kita lihat hasilnya bahwa nilai yang dihasilkan adalah 0. Padahal seharusnya program ini menghasilkan nilai 9. Di sini kita bisa lihat argumennya, kita isi dengan angka 9, ya. Jadi seharusnya nilai yang dihasilkan adalah 9, ya, bukan 0. Nah, di sini kenapa bisa 0? Karena di sini kita belum menggunakan pointer disk, ya. Jadi program itu tidak memasukkan angka ke dalam parameter ini, ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan pointer disk untuk mengisi parameter ini yang sama namanya dengan variabel ini. Ya, kita lihat di sini, ini adalah sebuah variabel yang sama dengan namanya dengan sebuah parameter. Sekarang caranya adalah dengan menambahkan keyword disk dan operator arrow, ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan pointer disk di sini, maka variabel angka ini boleh sama namanya dengan parameter yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba buktikan lagi, kita jalankan, ya. Hasilnya adalah 9. Ya, jadi kalau kita menggunakan pointer disk ini, maka nama variabel dan nama parameternya boleh sama. Ini dibuktikan dengan hasil yang dikeluarkan, yaitu sesuai dengan argumen yang kita masukkan pada saat kita memanggil atau mengisi fungsi isi angka ini dengan angka 9. Jadi itu adalah salah satu kegunaan dari pointer disk. Kegunaan yang lain dari penggunaan pointer disk ini adalah kita bisa memanggil fungsi itu secara berantai. Nah, kita perlihatkan dulu, ya, apabila kita memanggil fungsi seperti biasa, ya, tidak berantai. Nah, ini adalah cara pemanggilan fungsi yang biasa secara berurut. Nah, apabila kita menggunakan pointer disk, maka fungsi yang ada di sini itu kita bisa panggil secara berantai. Artinya dalam satu baris itu kita bisa memanggil 2 atau lebih fungsi. Nah, contohnya di sini
saya akan memanggil fungsi isi angka dan fungsi tampil angka itu dalam satu baris. Caranya agar kita bisa memanggil fungsi ini secara berantai, yaitu fungsi yang satu dan fungsi yang berikutnya itu dihubungkan dengan tanda titik dot ya. Kemudian ini kita hapus ya. Kemudian di bagian fungsi ya, di bagian fungsi ini kita ketikkan nama kelasnya dan tanda reference ya, sehingga nantinya fungsi ini kita bisa panggil secara berantai seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah 9 ya. Jadi ini cara pemanggilan fungsi secara berantai, dan itu salah satu kegunaan ya apabila kita menggunakan pointer this ya. Nah, di sini kita bisa melihat juga beberapa error ya, kemungkinan error yang terjadi kalau kita menerapkan konsep atau metode seperti ini. Yang pertama, di sini kita ingin menggunakan pemanggilan fungsi secara berantai. Ingat, apabila kita masih tetap menggunakan keyword void di depan isi angka ini atau di belakang isi angka ini, maka pemanggilan secara berantai ini tidak bisa dilakukan, akan terjadi error. Kita lihat. Nah, di sini akan terjadi error, ada fungsi error ya. Error invalid use of void. Jadi supaya kita bisa menggunakan fungsi atau memanggil fungsi secara berantai, maka tidak boleh menggunakan keyword void. Jadi keyword void ini kita ganti dengan nama kelasnya dan ditambahkan dengan operator reference atau tanda ampersand. Nah, ini adalah hasilnya.